Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Mawarni dalam materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di pertemuan kelima kali ini, Ibu akan membahas masalah asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk. Yang pertama, apatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang berikutnya, bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut, yaitu hak opsi. Hak opsi merupakan hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Yang berikutnya yaitu hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Syarat menjadi warga negara Indonesia yang pertama yaitu naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagai berikut, seperti yang tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Syarat yang pertama yaitu berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Syarat yang kelima yaitu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Syarat yang berikutnya yaitu mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Syarat yang terakhir yaitu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara Republik Indonesia. Selain naturalisasi biasa yang disebut dengan naturalisasi istimewa, diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan dari DPR, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Ibu ada pertanyaan buat kalian semua. Bisakah kewarganegaraan seseorang itu hilang? Coba Anda cari tahu mengapa kewarganegaraan itu bisa hilang. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kelima kali ini. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.